berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mau memuji nama Tuhan. Yang siap sama-sama katakan? Amin. Amin. Kita ayo bangkit berdiri. Kita mau belajar lagu ini dan gerakannya bareng-bareng ya. Ikutin kakak, oke? Oke. Yang siap sama-sama katakan yes. Yes. Good. Ikutin sama-sama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lebih semangat lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Good, bisa ya gerakannya? Kita mau ulang lagu ini dari awal lagi ya, karena kita harus terus melekat sama Tuhan Yesus. Yang penting katakan yes. Yes. Good. Ayo kita mulai lagu ini sama-sama ya. Jangan lupa loncat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lebih semangat lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, tunjuk mamanya. Cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, sekarang tunjuk papanya. Cinta kau, kau cinta dia. Adik-adik sendiri. Dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lebih semangat lagi bisa. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah, pastilah kau akan apa? Kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Wih, keren. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan. Wow, good banget kids. Seperti lagu tadi bilang, kita mau melekat terus sama Tuhan. Yuk saat ini kakak mau ajak untuk kita sama-sama menyembah Tuhan ya. Dengan segenap hatimu, mari naikkan pujian ini. Bapakku yang di surga, ku berterima kasih. Kau menjadikanku indah, berharga bagimu. Ku diciptakan sesuai dengan gambaranmu. Selamanya ku kan memuji Engkau. Panggil dia Bapa. Bapakku yang di surga, ku berterima kasih. Ku ada karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Ku percaya rancangan-Mu terbaik bagiku. Selamanya ku kan memuji Engkau. Sambil angkat tanganmu katakan, I will sing to worship you, and I will sing to praise your name. Senam hati dan jiwaku memujamu. Angkat tanganmu adik-adik. Ku angkat tangan menyembah, naikkan
dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi panggil dia Bapa. Bapakku yang di surga, ku berterima kasih. Ku ada karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Ku percaya rancangan-Mu terbaik bagiku. Selamanya ku kan memuji Engkau. 'Cause I was made to worship You, and I was made to praise Your name. Senang hati dan jiwaku memuja-Mu. Ku angkat tangan menyembah, naikkan pujian dan syukur. Karena hidupku adalah penyembahan selamanya. Kau ku sembah. Mari bawa penyembahan yang sederhana ini dengan sungguh. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Yesus ku sembah. Bilang haleluya, haleluya, haleluya. Yesus ku cinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus ku sembah. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Yesus ku cinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus ku sembah. Baguskan tangan haleluya, haleluya, haleluya. Yesus ku cinta. Sekali lagi haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus ku sembah. Haleluya, haleluya. Yesus ku cinta. 'Cause I was made to worship You, and I was made to praise Your name. Senang hati dan jiwaku memuja-Mu. Ku angkat tangan menyembah, naikkan pujian dan syukur. Karena hidupku adalah penyembahan selamanya. Kau ku sembah selamanya, selamanya. Kau Allahku, selamanya. Ku cinta Kau. Kami cinta Engkau Tuhan. Oh, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Dan kami mau terus melekat, dekat dengan-Mu. Sekarang tuntun kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan. Amin. Loh, kok
Oh itu kebalik. Oh itu juga main bola tapi kok kebalik ya? Orang itu jalannya kebalik juga. Kota ini aneh ya. Coba tanya. Permisi, kok kamu kebalik? Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Hah? Kebalik? Kamu yang kebalik. Saya normal kok. Semua orang di sini seperti saya. Tapi di luar kota ini, semua orang seperti saya loh. Dan ini yang normal. Hah? Enggak, kamu yang aneh. Ngomong-ngomong, kalian gak pusing kebalik seperti itu? Wajah kalian merah loh. Itu pasti karena darahnya ngumpul semua di kepala. Karena posisi kalian terbalik. Kami selalu seperti ini kok. Kamu pendatang jangan so tahu ya. Adik-adik, kota ini aneh ya. Semuanya kebalik. Dan coba deh, kalau kalian perhatiin, semua mukanya merah. Itu karena mereka posisinya kebalik. Jadi darahnya ngumpul semua di kepala. Setiap kakak bertemu dengan penduduk upside down town, mereka semua pemarah dan sering mengeluh. Itu pasti efek karena mereka terbalik. Adik-adik, mengeluh itu tidak baik ya, jangan ditiru. Lawan kata mengeluh adalah mengucap syukur. Kakak hari ini mau ceritain pemeliharaan Tuhan kepada salah satu nabi di kitab Perjanjian Lama. Tapi sebelum mulai, kakak mau coba kasih pertanyaan nih. Agak lucu sih. Di sini siapa yang di rumahnya pelihara burung? Ada? Nah, kakak mau tanya, kalian yang kasih makan burung atau burung peliharaan kalian yang kasih makan kalian? Coba diulang pertanyaannya ya. Kamu yang kasih makan burung atau burung yang kasih makan kamu? Ya jelas kita yang kasih makan burung ya. Duh, kakak ini nanya apa sih? Daripada bingung sama pertanyaan tadi, nanti kita coba bahas ya. Yuk kita mulai firman Tuhan hari ini. Waktu itu bangsa Israel sedang dipimpin oleh seorang raja yang sangat jahat. Ia bernama Raja Ahab dan istrinya bernama Ratu Isabel. Mereka berdua membawa bangsa Israel menjauh dari Tuhan. Kenapa ya? Karena mereka memerintahkan bangsa Israel untuk menyembah Tuhan yang lain. Nah, bangsa Israel diperintahkan untuk menyembah patung berhala dewa Baal. Nah, tapi di saat itu juga ternyata ada nabinya Tuhan. Nah, nabinya Tuhan itu bernama Nabi Elia. Nabi Elia dipakai Tuhan untuk menyadarkan bangsa Israel bahwa bangsa Israel telah menyembah Tuhan yang salah. Seharusnya cuma Tuhan yang boleh disembah. Tapi berjalannya waktu ternyata yang nyembah berhala makin banyak. Dan ada lagi yang lebih parah loh adik-adik. Nah, nabi-nabi Baal memberikan pengajaran yang sesat. Mereka memberitahu bahwa embun, hujan, sungai, dan aliran airnya itu semua yang mengendalikan adalah Baal. Padahal yang bisa mengendalikan alam kita hanya Tuhan. Nah, setelah itu Tuhan memberikan firman-Nya kepada Nabi Elia. Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke istana Raja Ahab dan untuk menyampaikan pesannya Tuhan. Nah, Nabi Elia tahu loh adik-adik, sebenarnya hal itu adalah hal yang susah. Tidak mudah untuk melakukan itu. Kenapa? Karena sangat mungkin untuk Nabi Elia bakal ditangkap. Orang-orang yang percaya dan menyembah Tuhan saat itu pasti ditangkap dan dihukum. Terlebih lagi Nabi Elia yang merupakan nabinya Tuhan. Tapi Nabi Elia nggak takut. Dia tetap taat. Dia pun pergi menuju istananya Raja Ahab. Nah, sesampainya di dalam, Nabi Elia pun menyampaikan pesannya Tuhan. Dia bilang kepada Raja Ahab, "Demi Allah Israel, Tuhan yang hidup, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan jika tidak kukatakan." Nah, setelah menyampaikan pesan Tuhan tadi, Nabi Elia pun pergi meninggalkan Raja Ahab. Dia pergi keluar dari istana raja. Nah, tapi tahu nggak adik-adik? Sebenarnya saat Nabi Elia masuk dan dia keluar dari istana raja, dia tuh nggak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai dan menjaga dia. Makanya dia bisa datang dan bisa pergi dengan selamat. Setelah itu datang lagi firman Tuhan kepada Nabi Elia. Nah, Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke arah timur. "Bersembunyilah di tepi sungai Kerit," kata Tuhan. "Aku telah memerintahkan burung gagak untuk memberi engkau makan, dan engkau bisa minum dari aliran sungai di sana." Nah, Nabi Elia pun taat akan firman Tuhan tadi. Dia pergi ke tepi sungai Kerit,
untuk tinggal dan bersembunyi di sana. Nah, benar loh adik-adik, setiap pagi dan setiap sore datang burung gagak untuk memberi Elia makan, yaitu roti dan daging. Selain itu, Nabi Elia juga bisa minum dari aliran sungai air di sana. Nah, Nabi Elia menjalani hari-hari di sana dengan bersyukur. Dia nggak mengeluh dan dia percaya ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidupnya. Wow, ajaib ya Tuhan kita. Terjawab sudah pertanyaan kakak tadi di awal. Tuhan kita bisa melakukan apa aja, melakukan apa yang nggak mungkin, yang tidak terpikirkan oleh manusia. Kalau dalam cerita tadi, bukan manusia yang kasih makan burung, tetapi Tuhan pakai burung untuk memberi makan manusia. Kita bisa belajar dari cerita tadi untuk percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kita, untuk senantiasa bersyukur. Nah, untuk menjelaskan tentang bersyukur ini, kakak punya satu kata kunci. Kata kuncinya adalah praise. Praise adalah memuji Tuhan. Jadi, apapun yang Tuhan sudah kasih untuk kita semua, kita tetap senantiasa selalu memuji Tuhan. Kata kunci tadi, yaitu praise, merupakan singkatan juga loh. Yuk, kita coba jabarin ya. Yang pertama adalah huruf P. P itu personal relationship with God. Artinya hubungan yang pribadi atau personal dengan Tuhan kita. Tahu nggak adik-adik? Untuk manusia bisa punya hubungan pribadi dengan Tuhannya itu sangat luar biasa. Dan cuman kita, orang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan Yesus, yang bisa menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita. Bahkan selain itu disebutkan juga hubungan kita dengan Tuhan itu seperti seorang ayah dengan anaknya. Kita bisa ketemu Tuhan kapanpun yang kita mau, bisa tetap terkoneksi, bisa ngobrol atau curhat sama Tuhan. Asik ya? Huruf kedua adalah huruf R. R itu remember what God has done for me. Artinya ingat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi saya. Coba ingat lagi apa hal yang sangat berharga yang Tuhan sudah lakukan buat kita semua. Iya betul, Tuhan sudah datang ke dunia ini dan rela mati di salib bagi kita semua. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua. Jadi ingat ya, ini salah satu hal yang bisa kita sangat syukuri. Coba kalian bayangkan, kalau Tuhan Yesus juga mau mati buat kalian semua, buat kakak juga. Dosa kita siapa dong yang tebus? Dan kalian tahu kan, upah dosa adalah maut. Bersyukur ya, kita sudah diselamatkan sama Tuhan. Huruf yang ketiga adalah huruf A. A itu a lot of things you have that you can be grateful for. Artinya banyak sekali hal yang kalian miliki yang bisa kalian syukuri. Coba sebutkan apa aja ya yang kita punya saat ini. Keluarga, mama papa, tempat tinggal, kalian dikasih kesehatan, kepintaran, talenta, setiap hari bisa makan dan minum, pakaian, dan masih banyak lagi. Kalau kita pikir-pikir, kita renungkan dengan baik, ya, banyak banget hal yang udah Tuhan kasih buat kita. Nah, selanjutnya huruf yang keempat adalah huruf I. I itu I have Holy Spirit in me. Artinya ada Roh Kudus dalam diriku. Bersyukur ya kita punya Roh Kudus. Roh Kudus dalam diri kita membantu kita untuk membimbing kita, mengingatkan kita, menolong kita. Untuk apa? Untuk kita bisa senantiasa memikirkan, mengucapkan, melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Huruf yang kelima adalah huruf S. S itu stop complaining, artinya berhenti mengeluh. Adik-adik, ayo syukuri apa yang kita miliki, bukan mengeluh untuk apa yang kita belum dapatkan, apalagi membanding-bandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Gak boleh ya. Mungkin di dalam masa pandemi ini kalian semua merasa bosen, gak bisa pergi jalan-jalan, gak bisa main dan ketemu sama teman-teman. Sekolah juga mungkin terasa membosankan karena via online terus. Kalian juga mungkin ada yang tadinya sering makan keluar ke restoran, sekarang jadi makan masakan rumah terus. Itu lagi. Ingat cerita Nabi Elia tadi? Nabi Elia mungkin juga sih sebenarnya bosan dengan roti dan daging. Tapi firman Tuhan tidak menceritakan dia mengeluh. Ingin yang lain dong Tuhan, ayam goreng kek misalnya. Enggak ya, Nabi Elia menikmati makanan yang Tuhan sediakan dan dia tetap bersyukur. Nabi Elia juga mungkin merasa kesepian, bosen dengan kegiatannya yang gitu-gitu aja. Diam di tepi sungai Kerit sendirian,
Sebelumnya biasanya mungkin bisa ketemu sama teman-temannya. Tapi bukan rasa bosan dan kesepian yang terus dia pikirkan. Nabi Elia memikirkan apa yang Tuhan kasih buat Elia, yaitu pemeliharaan, kecukupan, dan kehidupan. Mungkin yang ada di depanmu saat ini bukan yang kamu inginkan, tapi bersyukur karena itu yang terbaik buatmu. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Huruf yang terakhir, huruf yang keenam adalah huruf E. E itu adalah everlasting joy, artinya sukacita atau bahagia selamanya. Ada ayat Alkitab yang cocok buat poin terakhir ini. Mazmur 16 ayat 11b. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saat kita dekat sama Tuhan, kita pasti bisa terus mengingat semua yang Tuhan sudah berikan buat kita, termasuk Roh Kudusnya. Kita juga pasti tenang karena kita dalam tangan kanan pemeliharaannya Tuhan. Karena itu semua, hidup kita pasti dipenuhi sukacita. Jadi, stop complaining dan bersyukur selalu ya. Dan yang terakhir, ingat kan Tuhan sudah mati untuk kita semua. Jadi, kita bahagia bukan cuma saat hidup di dunia ini loh, tapi bahagia untuk selama-lamanya. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak nggak tahu nih, mungkin ada dari kalian yang lagi sakit, lagi kehilangan orang yang kalian sayangi. Ada yang terkena masalah atau musibah, sedang dalam kekurangan. Ingat, Tuhan pasti tolong. Sama seperti cerita Nabi Elia tadi, Tuhan sayang sama Nabi Elia. Dan pastinya sayang juga sama kita semua. Mujizat pemeliharaan Tuhan pada saat itu pasti bisa terjadi kepada kita semua saat ini. Dalam memenuhi kebutuhan makan kita contohnya. Mungkin Tuhan gak mengirim burung sih untuk kasih kita makan, tapi Tuhan tempatkan orang-orang di sekitar kita untuk bisa memelihara kita. Saudara kita, orang tua kita, dan banyak lagi. Pasti ada orang-orang lain yang Tuhan kirim untuk membantu kita. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31-32 berbunyi, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita semua kenalkan sama Tuhan kita. Tuhan yang sangat baik. Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Dia berjanji menyediakan apa yang kita perlukan. Dan Tuhan sediakan itu pasti yang terbaik buat kita. Dan jangan lupa juga, buat kalian yang lagi sedih, Tuhan juga selalu kasih penghiburan dan sukacita buat kalian semua. Ingat nggak poin huruf I tadi? I have Holy Spirit in me. Ada tugas lain dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yaitu menghibur. Terus semangat ya. Firman Tuhan hari ini sampai di sini ya. Sebelum kita tutup, ayo, masih ingat tadi kata kuncinya apa? Praise. Praise the Lord atau puji Tuhan. Coba yuk sama-sama kita katakan praise the Lord dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Praise the Lord. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar untuk percaya hidup kami ada yang pelihara, yaitu Tuhan. Dan yang terpenting, kami juga mau terus mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan Tuhan, kami juga minta pertolongan Tuhan untuk teman-teman kami mungkin yang sedang bersedih, Engkau yang senantiasa berikan sukacita, yang sedang kekurangan, Engkau yang berikan kecukupan Tuhan. Dan kami berdoa juga mungkin yang sedang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan pasti mendengar doa setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kids, ada seorang atlet lari jarak menengah yang bernama Suci Utari. Ia lahir di Kabupaten Sijunjuk, Sumatera Barat pada tanggal 16 Oktober 2004. Suci bukan dari keluarga berada. Ayahnya adalah buruh tani di kebun karet. Ia sering berjalan jauh, bahkan kadang berlari. Sampai-sampai lari menjadi hobinya. Suatu kali, Hamdan Sayuti, seorang pelari profesional, melihat Suci sedang berlari ke warung untuk membeli kopi. Hamdan melihat Suci berlari sangat kencang, hingga ia mengajaknya berlatih dan menjadi atlet lari. Suatu kali, ia mengikuti lomba lari
km tingkat pelajar dan menjuarainya untuk Kabupaten Sijunjung. Meskipun sampai saat ini dia belum berprestasi di tingkat dunia, tapi semangatnya patut diacungi jempol. Karena dia tidak mudah menyerah. Pada suatu pertandingan di tahun 2017, Suci Utari menjadi atlet termuda dan terkecil badannya. Hingga untuk melewati steeplechase atau rintangan pelari, dia harus memanjat. Sementara atlet lain yang lebih tinggi bisa melompatinya. Meskipun tidak menang, tapi banyak penonton yang memberikan tepuk tangan pada atlet cilik ini. Kids, Suci hebat ya. Dia tidak mengeluh kalau harus berjalan jauh untuk bepergian atau bahkan lari. Malah ia menjadikan lari sebagai hobinya. Dia berlari dan berlatih menjadi atlet lari. Coba kalau dulu dia tidak bersyukur dan mengeluh akan keadaannya, pasti Suci tidak akan sukses menjadi atlet lari seperti sekarang. Justru dengan keadaan keluarga Suci pada waktu itu, itulah yang membuat Suci rajin berlatih. Saat Suci perlu pelatih, Tuhan kasih Hamdan untuk mengajaknya berlatih. Jadi, hidup bersama Tuhan gak perlu khawatir ya anak-anak. Karena Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan akan menolong, memelihara, dan mencukupi semua kebutuhan kita, dan Dia akan memberikan pada waktu yang terbaik. Hai kids, Profesor baru nyusun Lego nih. Profesor mau tanya, menurut kalian di antara dua menara Lego ini, mana yang lebih kuat kalau Profesor tiup? Ya betul, pasti yang ini ya, karena dia tidak terlalu tinggi dan ukurannya sama dari bawah ke atas. Jadi dia lebih kokoh dan lebih kuat. Nah, kalau kalian lihat di Lego ini ada tulisannya. Apa sih artinya? Menara Lego yang kurang stabil ini kita namakan menara What I Want. Ukuran bawahnya kecil, tapi di atasnya ukurannya lebih besar. Nah, apa sih artinya? Artinya, terkadang kita meminta hal-hal yang kita pengen, tapi belum tentu kita butuhkan. Dan hal itu jauh lebih besar dari kapasitas yang kita sanggup atau kita bisa terima. Menara satu lagi, yang lebih kokoh, kita namakan menara What I Need. Berisi hal-hal apa aja yang kita butuhkan dan Tuhan berikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Sehingga pas untuk kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, terkadang saat kita berdoa, kita hanya minta apa yang kita pengen. Kita minta hal-hal yang besar, yang mungkin belum tentu kita siap menerimanya loh. Misal, saat masih kecil, tapi kita minta berdoa untuk dapetin motor. Bikin SIM aja belum boleh. Kira-kira Tuhan bakal kasih nggak ya? Enggak ya adik-adik, karena kita belum siap menerimanya. Tuhan itu baik dan tahu banget apa yang kita butuhkan. Mungkin Tuhan jawab doa kita dengan memberi kita sepeda. Pas awal kita terima, mungkin kita kesel dan kecewa sama Tuhan. Tuhan, kok aku mintanya motor malah dikasih sepeda? Tapi ingat, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Mungkin maksud Tuhan supaya kita belajar keseimbangan dulu, pakai sepeda ini. Nanti waktu adik-adik sudah mahir dan cukup umur, saat udah boleh nyetir motor, pasti akan lebih mudah. Motor dan sepeda tadi hanyalah contoh ya, tapi yang pasti Allahku akan memenuhi semua keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan semua kebutuhan kita Tuhan pasti bisa penuhi. Seperti dua menara Lego ini, yang Tuhan kasih adalah yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Jadi, hidup kita bisa bertumbuh dengan baik dan kuat, tidak mudah tergoyahkan. Karena itu, yuk sama-sama selalu mengucap syukur. Shalom parents, Elia atas perintah Tuhan pergi memperingatkan Raja Ahab bahwa sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun itu. Setelah itu, Tuhan pun memerintahkan Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Demikianlah Elia pergi menuju sungai Kerit sesuai yang diperintahkan Tuhan.
Ia tinggal sendirian di sana dengan tenang menanti perintah selanjutnya dari Tuhan. Tuhan memerintahkan burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya pada waktu pagi dan petang. Demikianlah Tuhan memelihara hidup Elia pada saat itu. Tuhan mengetahui betapa pentingnya Elia dipersiapkan sebelum berperang melawan Nabi Baal. Persiapan menjadi kata kunci yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak kita diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Tuhan memperlengkapi mereka sedemikian rupa dengan keunikan, bakat, talenta, dan karunia rohani. Orang tua yang dititipi anak-anak kepunyaannya Tuhan harus mempersiapkan anak-anak sedemikian rupa sehingga pada saatnya nanti mereka siap dan tepat dilesatkan kepada destinasi ilahi. Ada satu yang penting untuk dimiliki oleh anak-anak kita dan orang tua bisa membentuknya sedari mereka kecil, yaitu karakter. Karakter didefinisikan sebagai kualitas-kualitas yang teguh dan khusus yang dibangun dalam kehidupan seseorang. Karakter ini akan menentukan respon tanpa dipengaruhi kondisi yang ada. Orang yang berkarakter bisa tetap berdiri teguh sendirian di atas kebenaran walaupun di tengah lingkungan yang tidak mendukung. Theodore Roosevelt mengatakan bahwa mendidik anak hanya dalam pikiran dan tidak dalam moral juga karakter adalah ancaman bagi komunitas. Mengabaikan pendidikan karakter akan mengakibatkan anak hidup mengikuti keinginan daging dan tidak bisa menghasilkan buah roh. Semuanya itu tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-24. Karakter dalam bahasa Yunani ditulis sebagai karasein. Proses pendidikan ini diibaratkan seorang pemahat yang sedang memahat patung sehingga dihasilkan suatu pola tertentu. Perlu sentuhan, ketelitian, investasi waktu yang tidak sebentar untuk menghasilkan mahakarya yang benar-benar kualitas super. Berbahagialah parents yang diberi kepercayaan untuk mendidik anak-anaknya sehingga mempunyai karakter Kristus. Parents, kita coba mempelajari 4 unsur pembentuk karakter anak. Yang pertama adalah unsur keturunan. Dalam kenyataannya, banyak anak perilakunya mirip dengan orang tua. Anak adalah peniru yang ulung. Mereka dengan cepat bisa meniru perilaku papa dan mama. Perhatikan dan koreksi bagaimana parents berperilaku dan berespon terhadap suatu keadaan. Itulah yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Yang kedua, urutan kelahiran dalam keluarga. Urutan kelahiran berkaitan dengan perasaan superior dan inferior yang turun membentuk sikap hati seorang anak. Kunci yang benar untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul di poin ini adalah adanya hubungan yang dinamis dan hangat di antara anggota keluarga. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Apa yang dilihat dan dialami sehari-hari berpengaruh secara kognitif dan afektif terhadap seorang anak. Kehidupan seorang anak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Ada keluarga yang utuh dan keluarga yang tidak utuh. Kemudian yang mempengaruhi juga adalah lingkungan sekolah dan lingkungan pergaulan. Pastikan ketiga lingkungan ini memberikan support yang positif agar anak bisa bertumbuh dengan maksimal. Yang keempat adalah pengalaman traumatik. Pengalaman atau peristiwa-peristiwa luar biasa yang sangat membekas di hati seorang anak akan mempengaruhi jiwa anak tersebut. Mungkin ada perkataan atau perlakuan kita di masa lalu yang tanpa kita sadari sudah melukai mereka. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah cepat-cepat membereskan peristiwa itu seperti yang Yakobus 5 ayat 16a katakan. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kitalah sebagai orang tua yang merendahkan hati untuk mau mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada anak terlebih dahulu. Parents, tidak ada kata terlambat untuk kembali bersemangat membentuk karakter pada diri anak-anak kita. Hanya diperlukan ketulusan hati untuk melakukannya dan mempercayai Tuhan turut bekerja bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyediakan segala keperluan kami selama pandemi ini. Engkau baik dan teramat baik. Tuhan, ajarkan kami juga untuk berbagi kepada teman yang
berkekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang-orang yang kelaparan, yang tidak mempunyai keluarga atau tempat tinggal, dan untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, tolong bukakan jalan bagi mereka ya, agar mereka juga bisa merasakan kebaikan-Mu. Tuhan, hari ini saya ingin bersatu dalam doa ya Tuhan. Saya ingin berdoa ya Tuhan bagi Opa Niko ya Tuhan, dan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, Engkau yang cukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan. Secara khusus juga bagi hamba-hamba-Mu yang sedang menjalani dan menyebarkan Injil ya Tuhan ke pedalaman-pedalaman ya Tuhan. Engkau cukupkan semua hamba-hamba-Mu yang ada di dunia ini ya Tuhan, agar kecukupan mereka sehari-hari dapat tercukupi ya Tuhan, dan agar mereka ya Tuhan dapat selalu ya Tuhan memberitakan Injil ya Tuhan, sehingga semua orang di dunia ini ya Tuhan dapat percaya kepada Engkau ya Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.